Indonesia akan hancur dan hanya Satrio Piningit yang mampu menyelamatkannya. Konon, seorang raja di abad 12 menulis ramalan yang melampaui zaman. Ia meramalkan mobil dan kereta, juga kemerosotan moral masyarakat modern. Ialah Prabu Joyoboyo. Benarkah dia Nostradamusnya Indonesia? Dan bagaimana cara kita mengenali Satrio Piningit atau sang terpilih bila ia muncul sebentar lagi? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan saat Raja Jayabaya menggenggam kuasa, Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol, lahir sebagai Temujin di Mongolia saat ini. Yuk. Munculnya zaman Kali Yuga atau masa kehancuran menggegerkan seisi Pulau Jawa. Peperangan berkobar di mana-mana hingga alam semesta menyerukan datangnya sang penyelamat, Wisnu. Kekacauan ini digambarkan oleh Kakawin Hariwangsa yang ditulis di Jawa pada abad 12. Sepertinya di akhir pemerintahan Raja ketiga Panjalu, yakni Sri Bameswara, terjadi banyak pemberontakan akibat perebutan tahta. Ditambah serangan dari kerajaan Janggala, musuh bebuyutan mereka. Di situasi inilah Raja Jayabaya tampil layaknya Wisnu yang memberantas kejahatan dan mengembalikan Jawa pada stabilitas. Prasasti Hantang menegaskan bahwa kerajaan Panjalu akhirnya bangkit dan menang atas musuh-musuhnya. Bahkan wilayah Hantang yang membawai 12 dusun diberi anugerah Sima karena semasa peperangan mereka tetap setia menjunjung panji-panji sang raja. Kakawin Bharatayuda menggambarkan sang raja menggelar upacara persembahan di medan perang, di mana hiasan rambut musuh menggantikan bunga dan istana mereka dibakar laksana api pemujaan. Para musuh pun gemetar dan sang raja dijuluki Batara Jayabaya. Raja Jayabaya adalah Raja Panjalu alias Kadiri yang masyhur meski hanya meninggalkan 3 prasasti, yakni prasasti Hantang, prasasti Talan, dan prasasti Jepun. Tapi jujur ya, mungkin bukan karena keperwiraan ini Raja Jayabaya dikenang hingga sekarang. Hayo, siapa yang lebih familiar dengan tokoh Prabu Joyoboyo si jago ramal? Yang konon meramalkan perkembangan teknologi, juga munculnya Satrio Piningit alias tokoh pamungkas, yang dinanti-nantikan karena diyakini mampu membawa kejayaan bagi Nusantara. Bener tayiku. Makanya, yuk kita cari tahu, ramalan Joyoboyo itu valid gak? Apa Joyoboyo dan Jayabaya itu sama? Dan di mana sebenarnya Satrio Piningit berada? Ayo wis, bekne Satrio Piningit metu mak kedunduk langsung tak pilih jadi presiden. Tapi tahu nggak, di internet banyak banget yang membahas Raja Jayabaya, namun dicampur aduk dengan berbagai mitos dan legenda. Iya nek gado-gado dicampur enak, lagi gawe bingung. Padahal dalam menyusun sejarah, penting banget metode kritik sumber kita terapkan, seperti yang pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Coba perhatikan peringkat sumber ini, mitos dan legenda, juga sastra dari zaman kemudian, masuk dalam geng sumber sekunder. Sumber ini lemah, bahkan harus kita tolak. Untungnya Raja Jayabaya didukung sumber primer berupa prasasti dan karya tulis sejaman. Tapi Raja Jayabaya ya, bukan Prabu Joyoboyo si jago ramal, apalagi Joy Boy. Apa kata sumber primer tentang Raja Jayabaya? Ini dia. Jayabaya, raja seniman dan editor naskah. Dengan taksim, Mpu Panulu membacakan kakawin di hadapan Raja Jayabaya. Meski ini debutnya sebagai rakawi atau penulis kakawin, Mpu Panulu disembur habis-habisan karena sang raja menganggap naskahnya jelek. Kejadian yang tertuang dalam Kakawin Hariwangsa ini menyiratkan sesuatu. Raja Jayabaya sangat kritis mengenai sastra. Luwih sadis yo dibanding dosen penguji skripsi. Jayabaya hidup di masa ketika seni sastra sedang subur-suburnya. Dan Kakawin adalah karya sastra bermetrum yang ditulis di atas lontar serta memiliki tujuan spiritual bagi penulisnya. Di masa itu hidup 2 rakawi masyhur, yakni Mpu Sedah dan Mpu Panulu, yang menulis Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Bharatayuda. Dari 2 kakawin ini kita tahu Raja Jayabaya adalah pembimbing para rakawi. Bahkan Mpu Panulu mengaku dididik langsung oleh sang raja. Kakawin Hariwangsa berkisah tentang perkawinan Krishna dan Rukmini, sedang Kakawin Bharatayuda tentang perang besar Pandawa melawan Kurawa, dan merupakan hasil kolaps Mpu Sedah dan Mpu Panulu. Paruh awal naskah ini digarap Mpu Sedah sesuai order sang raja. Namun belakangan Mpu Sedah dipecat dan diganti oleh Mpu Panulu.
Wah, ono apa iki? Kok main pecat-pecatan? Gak jelas sih. Empu Panulu sendiri mengaku gaya penulisan Mpu Sedah sangat indah. Sayang, keindahan itu diakhiri kepahitan. Nah, kata kepahitan inilah yang memicu dugaan sejarawan tentang adanya skandal. Konon, ketika memeriksa naskah, sang raja menemukan gambaran istri Toko Salya sangat mirip dengan permaisurinya. Alhasil, Mpu Sedah dituduh mata keranjang dan dihukum mati. Namun itu hanya dugaan tanpa dasar ya, karena sumber sejarahnya tidak ada. Nah, selain mendidik dan mendukung para Rakawi, Kakawin Baratayuda juga mencatat Raja Jayabaya jago mencipta tembang dan melakukannya. Malah, tembang ciptaan sang raja populer di kalangan rakyat. Iki rojo po artis? Dua-duanya boleh. Dan saya duga inilah yang menyebabkan nama Jayabaya masih dikenang masyarakat Jawa hingga di luar masa klasik. Apalagi ada fakta lain yang gak kalah mengejutkan, karena Raja Jayabaya juga punya penasehat spiritual beraliran Bhairawa. Saat Jawa diambang kehancuran, Dewa Wisnu memutuskan turun ke dunia menjadi Raja Jayabaya. Ia diiringi Resi Agastya, yakni manifestasi Dewa Siwa sebagai guru semesta. Demikianlah yang ditulis Mpu Panulu tentang Raja Jayabaya dalam Kakawin Hariwangsa. Ini menyiratkan Raja Jayabaya memiliki purohita atau penasihat spiritual di istana. Jabatan itu disebut Pangajian Sri Maharaja atau pengajar Sri Maharaja. Menurut Prasasti Hantang dan Prasasti Talan, sang pengajar menjalankan aliran Bhairawa. Dan ini menjadi catatan tertua tentang Bhairawa di Jawa kuno. Berarti Jayabaya koyo Kertanegara, penganut tantra Bhairawa, mangan daging, mendem, ngesek. Wah, beda loh antara tantra, Bhairawa, dan Pancamakara Puja. Jangan dicampur aduk. Nanti dicek ya penjelasannya pada tautan di atas atau di deskripsi. Kemungkinan Raja Jayabaya adalah Waisnawa atau pemuja Dewa Wisnu, seperti leluhurnya Raja Airlangga. Buktinya, ia dipuji sebagai titisan Wisnu oleh para Rakawi. Gelarnya juga menyandang kata Madhusudana Watara. Menurut kitab Padma Purana, Madhusudana adalah gelar Dewa Wisnu. Begitu kuat ya toleransi di Kediri kuno. Raja Airlangga memuja Wisnu, tapi gurunya Mpu Barada menganut Buddha Mahayana. Raja Jayabaya yang juga Waisnawa malah didampingi guru penganut Siwa Bhairawa. Dan selain toleran pada aliran Bhairawa, Raja Jayabaya juga pemersatu Janggala Panjalu yang berakhir tragis. Ketika Maharaja Airlangga memutuskan membelah kemaharajaannya menjadi Janggala dan Panjalu, Jawa di abad 11 pun memasuki masa terepik dalam sejarah. Peperangan berkecamuk, silih berganti selama lebih dari 1 abad karena dua kerajaan ini berebut hegemoni atas Jawa. Awalnya Janggala berkibar, sementara Raja pertama Panjalu, Sri Samarawijaya, hanya mampu berkuasa 9 tahun dengan akhir yang gak jelas, kemungkinan tewas dalam peperangan. Raja Panjalu berikutnya, Sri Jitendrakara, ternyata sanggup memporak-porandakan istana Janggala hingga penghuninya buyar menyelamatkan diri. Ia memerintah cukup lama, sekitar 61 tahun, bahkan lebih lama dari Hayam Wuruk yang hanya berkuasa 39 tahun di Majapahit. Lalu, pada 1112 Masehi, menyeruak nama Sri Bameswara sebagai Raja Panjalu. Seperti pendahulunya, akhir hidup sang raja masih misterius dan mungkin tragis. Apalagi Prasasti Pandeglang I yang terbit pada 1117 Masehi masih bercerita tentang perang. Kabeh kok nasibnya ra jelas. Nah, pada tahun 1135, Prasasti Hantang mengabarkan bahwa tahta Panjalu telah dikuasai Raja Jayabaya. Wah, iki siap-siap diramal. Satrio Piningite mak gedunduk. Dalam prasasti ini ada semboyan yang sangat terkenal, Panjalu Jayati, yang berarti Panjalu menang. Semboyan ini bahkan masih diingat zaman Singasari Majapahit dengan istilah Panjalu Wisaya, yang artinya kurang lebih sama. Dari sini sejarawan menduga Jayabaya sang Raja Panjalu berhasil mengalahkan Janggala, juga menyatukan dua kerajaan ini. Bagi saya, yang pasti, Jayabaya mampu membawa stabilitas bagi Jawa hingga memungkinkan kesusastraan berkembang. Ini mirip banget dengan Raja Airlangga yang berhasil mengembalikan kedamaian di tanah Jawa usai dihantam Mahapralaya. Namun, yang membedakan adalah akhir kekuasaannya. Berakhirnya pemerintahan Airlangga tercatat jelas dalam Prasasti Gandakuti dan Prasasti Sumengka. Namun, ujung kekuasaan Jayabaya masih misteri. Saya duga
terjadi pemberontakan yang menyebabkan raja ini mangkat. Jare Jayabaya iso ngeramal nganti zaman Indonesia modern. Kok kalah? Dari tadi kita ngomongin Raja Jayabaya loh, bukan Jayabaya si jago ngeramal. Lah kan podo ae Mas Asisi. Siapa bilang? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan bedah apakah Jayabaya si jago ngeramal sama dengan Prabu Jayabaya dalam prasasti. Apakah ramalan Jayabaya valid? Dan siapakah Satrio Piningit yang akan menyelamatkan bangsa ini? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Saat Jawa memasuki zaman baru dan masyarakatnya berganti keyakinan serta bahasa, ingatan akan peradaban masa klasik pun tergerus. Namun nama Jayabaya tidak hilang ditelan perubahan. Tommy Pires dalam Suma Oriental mencatat, rakyat Jawa di awal abad 16 masih mengingat nama Jayabaya. Namun ya hanya sebatas nama sebagai raja yang pernah berkuasa di Kadiri. Loh, mung jeneng wae to. Jare pinter ngeramal. Harus dibedakan ya antara Sri Maharaja Jayabaya, tokoh historis dalam prasasti, dengan Prabu Jayabaya si jago ngeramal. Karena sosok Prabu Jayabaya si jago ngeramal sudah bercampur dengan banyak mitos. Misalnya, Jayabaya keturunan Pandawa. Prabu Jayabaya adalah sosok hasil kreasi para pujangga Jawa Baru dalam naskah-naskah babat mereka. Misalnya, Babat Tanah Jawi menggambarkan Jayabaya sebagai keturunan Pandawa. Ayahnya bernama Gendroyono dan anaknya bernama Jayawijaya. Ngapusi, prasasti ngendi Jal sing ngomong kaya ngono? Jelas tidak ada, tapi wajar saja. Toh Babat Tanah Jawi ditulis 6 abad setelah era Raja Jayabaya. Jadi jelas itu sumber yang lemah untuk sejarah kerajaan Kadiri. Siap, lanjut Mas. Babat lain yang menceritakan Jayabaya adalah Babat Kadiri. Agak lain dengan Babat Tanah Jawi. Di sini Jayabaya bukanlah keturunan siapa-siapa. Ia Bathara Wisnu yang menjelma menjadi manusia. Anaknya bernama Ratu Pagedongan. Negaranya bernama Daha dan keratonnya disebut Mamenang, artinya selalu menang siapapun lawannya. Mungkin karena prasasti Jawa kuno saat itu belum diterjemahkan Belanda, Babat ini tidak mengenal nama Panjalu. Sik Mas, terus pujanggae ngerti Jayabaya saka ngendi? Ini menariknya, ternyata pujangga Babat Kadiri diprank orang kesurupan. Mas Ngabehi Purbawijaya, pejabat di Kediri pada tahun 1832, ditugasi pemerintah Hindia Belanda menyusun kitab sejarah Kediri. Purbawijaya pun meminta bantuan Ki Darmokondo, seorang dalang wayang klitik. Berhubung keduanya gak ngerti metodologi sejarah, mereka pun sepakat, pakai saja cara supranatural. Roh Butalocoyo dipanggil untuk merasui seorang penabuh gamelan, dan racoannya ditulis sebagai Babat Kadiri. Racoan itu menyebut Prabu Jayabaya dicintai seorang raksasa bernama Nyai. Naasnya, sudahlah cintanya bertepuk sebelah tangan, raksasa itu tewas dikeroyok warga desa. Prabu Jayabaya pun iba dan ia meminta sebuah monumen dibangun untuk mengenang raksasa itu. Konon, itulah kisah dibalik pembuatan arca totok kerot yang pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Menurut Babat Kadiri, setelah berkuasa cukup lama, Prabu Jayabaya moksa dan keratonnya pun berpindah ke Medang. Katanya lagi, Prabu Jayabaya meninggalkan 4 candi, yakni Candi di Dusun Prondung, Reco Kapal di Dusun Bogem, Candi Tegowangi, dan Candi Surawono. Padahal Candi Tegowangi dan Surawono itu asli peninggalan Majapahit dan pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Kena prank wong kesurupan. Yang penting kini kita bisa membedakan antara Maharaja Jayabaya yang historis dengan Prabu Jayabaya yang ahistoris atau tidak sesuai catatan sejarah, tanpa menafikan bahwa sosok Prabu Jayabaya sangat lekat di benak masyarakat karena ramalan-ramalannya yang dikenal dengan Jongko Jayabaya, kitab ramalan terhebat Nostradamus lewat. Ramalan Jayabaya tersusun dari berbagai kitab anonim yang diklaim ditulis oleh Prabu Jayabaya. Isinya berupa kronologi berbagai zaman dalam sejarah dan masa depan. Agar selamat dari perubahan zaman, kita diminta untuk eling lan waspodo atau selalu ingat kepada Tuhan dan berkesadaran. Menurut Babat Kadiri, ramalan-ramalan itu bernama Serat Jayabaya dan terdiri dari 3 kitab. Yang pertama dipegang Syekh Subakir.
Yang kedua disimpan Prabu Jayabaya. Dan yang ketiga dimiliki Prabu Banjaransari, penguasa terakhir Jenggala yang pindah ke Galuh. Meski Babat Kadiri adalah racauan hasil kesurupan yang gak valid dan tokoh-tokohnya kebanyakan fiktif, cerita ini paling enggak memberi kita gambaran bahwa pujangga Jawa Baru pun kebingungan saking banyaknya versi kitab ramalan Jayabaya. Menurut legenda, kitab ramalan Jayabaya tertua disusun oleh Empu Salukat dan dilanjutkan Sunan Giri kedua. Namun legenda ini tidak berdasar. Menurut Johannes Ras, yang terawal dari kitab ramalan Jayabaya adalah Serat Jayabaya yang diduga karangan Pangeran Adilangu. Meski sebenarnya kitab ini anonim dan tidak lebih tua dari abad 18. Pendapat lain menyebut ramalan Jayabaya yang ori adalah kitab Asrar yang konon disusun tahun 1613 Masehi. Meski ini juga tidak ada buktinya. Kitab Asrar sendiri ngakunya ditulis pada zaman Prabu Jayabaya, tapi yang diceritakan tetap Jayabaya versi Babat Tanah Jawi. Anehnya, kitab Asrar sudah bercerita soal penjajahan Belanda dan uang Inggris. Ini petunjuk bahwa kitab ini sebenarnya ditulis setelah abad 19 saat Jawa sempat dijajah Inggris. Belakangan muncul Serat Jongko Jayabaya yang bahkan berisi ramalan zaman edan dan modernitas. Mas Asisi, opo wae to sing diramal Jayabaya? Kereta mlaku tanpa jaran utawa mobil, tanah Jawa kalungan besi utawa rel sepur. Pinter. Sebagian besar ramalan Jayabaya berisi tentang dekadensi masyarakat modern. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang meyakininya, saya duga itu semua bukan ramalan sungguhan, melainkan rekaman zaman dari kemerosotan moral yang terjadi pada masa kolonial, antara abad 19 hingga abad 20. Kita perlu paham, di masa kolonial ada banyak faksi kekuatan yang bermain, mulai dari priayi, agamawan, hingga kaum kolonialis. Dan di tengah perang kepentingan itu, rakyatlah yang menjadi korban. Mereka terhisap asetnya, kemerdekaannya, hingga mentalnya. Di sisi lain, orang Jawa terkejut oleh derasnya gaya hidup bebas dan modernitas yang dibawa bangsa Eropa. Ada mobil, rel kereta api, hubungan sejenis, candu, dan lain sebagainya. Ini semua membuat sang pujangga prihatin hingga lahirlah kritik sosial yang dibungkus dalam ramalan-ramalan Jayabaya. Meskipun ia sendiri tidak begitu tahu tentang Raja Jayabaya dan sekedar mencomot apa yang dibakukan Babat Tanah Jawi tentang Jayabaya. Jadi, seolah-olah Jayabaya di abad 12 mampu meramal melampaui zaman. Padahal, sebenarnya sang pujangga tadi sedang melihat modernitas itu terhampar di depan hidungnya. Jika terbit di zaman sekarang, mungkin kita akan menyebutnya fiksi sejarah. Aslinya itu cerita fiktif atau rekaan, tapi dibuat dengan meminjam tokoh atau peristiwa sejarah sungguhan. Walah, koyok gadis kretek karo film Titanic. Dalam hal ini, Raja Jayabaya dimodif menjadi Prabu Jayabaya si jagung ramal. Tapi gak hanya mengecam keadaan, pujangga Jongko Jayabaya juga dengan cerdas menabur harapan akan datangnya Satrio Piningit. Sebagai Ratu Adil, Satrio Piningit akan mengembalikan kegemilangan Nusantara. Sayangnya, tidak ada kesepakatan di antara kitab-kitab yang diklaim sebagai ramalan Jayabaya tentang ciri-ciri Satrio Piningit. Serat Jongko Jayabaya misalnya mencatat bahwa Satrio Piningit akan turun di lereng timur Gunung Lawu, membawa Trisula Weda dan ditemani Sabdo Palon. Trisula Weda menyeratkan kebangkitan kepercayaan lama. Kitab ini sejaman dengan Serat Darmo Gandol yang juga mengangkat Sabdo Palon, tokoh yang mengkritik para penyebar Islam, serta pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Sebaliknya, kitab Asrar yang gak jauh dari masa penulisan Serat Jongko Jayabaya justru mengunggul-unggulkan bangsa Arab. Kitab ini menyebut Satrio Piningit nanti akan lahir di kota Mekah dan beristana dua di Mekah dan di Jawa. Semua kitab ini diperkirakan ditulis sekitar abad 19 hingga 20. Kok saya jadi curiga? Apa jangan-jangan keberadaan begitu banyak versi ramalan Jayabaya menyiratkan adanya perang ideologi di antara para pujangganya? Jadi, masih percaya ramalan? Terlepas dari valid tidaknya ramalan Jayabaya, kepercayaan akan Satrio Piningit sesungguhnya berakar dalam di kesadaran masyarakat Jawa. Kakawin Hariwangsa yang ditulis Empu Panulo di abad 12 menyebut bahwa setiap kali Jawa dilanda kekacauan, Dewa Wisnu turun ke bumi dalam berbagai wujud untuk mengembalikan keseimbangan. Saya duga inilah dasar dari keyakinan akan adanya Satrio Piningit dan Ratu Adil yang lestari dalam pertunjukan wayang.
hingga ujung-ujungnya digunakan para pujangga Jongko Joyoboyo. Mungkin mereka hendak memberi harapan bagi masyarakat Jawa yang pada masa kolonial hancur oleh perubahan zaman. Mereka sadar harapan mampu menguatkan siapapun yang tertindas dan terpuruk. Karena di mana ada harapan, di situ ada keberanian untuk mencari jalan keluar. Maka sejatinya Satrio Piningit adalah kita semua, Anda dan saya, yang berani untuk bertindak, bekerja, bersyukur, berbuat baik, namun tidak diam saat melihat ketidakadilan. Mari kita terus berharap akan masa depan yang lebih baik dan mewujudkannya dengan tindakan nyata.